Selamat datang di video pembelajaran Akpro IMS FTUI 2022. Dan kali ini kita akan belajar bersama mengenai kapasitansi sebagai persiapan TS Fisika Listrik Genap. Oke, berikutnya ada mengenai materi kapasitansi, dan di sini kita review sedikit dari materi kapasitansi. Jadi rumus dari kapasitansi itu adalah muatan per beda potensial. Dan untuk kasus alat sejajar, di rumusnya itu merupakan permitivitas dikali A itu merupakan luas perampang per D jarak antar pelat. Nah, kalau misalnya disisipi oleh materi dielektrik, itu bakalan dikalikan dengan kappa. Kemudian untuk kasus kapasitansi misalnya pada kejadian rangkaian seri, itu dia 1/C ekivalen sama dengan 1/C1 ditambah 1/C2. Untuk materi paralel, untuk kasus paralel, C ekivalen sama dengan C1 ditambah C2 ditambah seterusnya. Ini juga ditambah seterusnya gitu. Jadi 1/C3 dan bla 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 bla. Nah, kemudian jadi ini merupakan dari rumus-rumus dasar yang akan kita gunakan untuk soal kali ini. Nah, jadi katanya ini suatu kapasitor plat sejajar dalam ruang vakum memiliki area berupa bujur sangkar dengan panjang sisi berupa 12 cm dan jaraknya itu 4,5 mm. Jadi pertama kita buat sketsanya dulu gimana. Sketsanya itu kira-kira seperti ini. Jadi ini 4,5 mm dan ini 12 cm. Oke, jadilah sketsanya. Kemudian bagaimana dengan menghitung nilai kapasitansi? Nah, karena di sini kasusnya plat sejajar, ya kita bisa menggunakan rumus yang ini, rumus plat sejajar. C sama dengan epsilon 0 kali A per D. Nilai epsilon 0 permitivitas kita telah ketahui, tetapannya itu merupakan 8,85 kali 10 pangkat min 12. Nah, karena ini bujur sangkar, jadi A-nya ini 12 cm, ini juga 12 cm. 12 cm kan 0,12 meter. Jadi 0,12 meter pangkat 2 per 4,5 kali 10 pangkat 3 meter. Jadi semua kita konversi menjadi satu internasional. Kita peroleh 2,832 kali 10 pangkat 11 farad. Jadi bagian A telah selesai. Gitu. Nah, lanjut. Nah, jadi untuk bagian B katanya di sini jika ada suatu bahan dielektrik dengan konstanta dielektrik 3,4 memiliki dimensi 12 kali 6 kali 4,5. Kemudian buatlah sketsanya. Jadi kira-kira sketsanya itu gini ya. Jadi ini kan tadinya 4,5 mm. Dan ini tadinya 12 cm. Nah, katanya 12 kali 6 kali 4,5. Artinya saya bisa mengatakan bahwa dia itu materinya kayak gini. Oke. Jadi yang kotak ini merupakan sebuah dielektrik. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat dari sisi sebelah sini, dia itu seperti gini. Jadi ini doang yang terisi. Jadi gitu. Jadi ini 12, ini 6. Gitu. Nah, jadi sketsanya seperti berikut, dan kemudian ditanyakan berapa nilai kapasitansi. Sebenarnya kalau begini, supaya untuk mempermudah kita, kasusnya itu seperti gini. Jadi kalian bisa pecah. Oke. Jadi ceritanya di sini menjadi 6 cm. Di sini juga jadi 6 cm. Di sini ada kappa dan di sini 4,5 mm. Di sini juga 4,5 mm.
Nah, jadi ternyata kita perlu ingat rumus di awal. Kalau di sini kan kejadiannya paralel. Kalau paralel itu C ekuivalen sama dengan C1 tambah C2. Ini C1, ini C2. Nah, jadi kita lihat di sini. C1. C1 kan tidak ada materi dielektrik. Kita bisa gunakan rumus biasa. Epsilon 0 kali A per D. Dan sedangkan C2 ada dielektrik, ada materi dielektrik, disisipi oleh materi dielektrik dan merupakan kapanya. Jadi ada nilai kapanya 3,4. Nah, jadi kita bisa menggunakan rumus sebagai berikut. Di sini saya selesaikan menggunakan operasi matematika seperti biasa. Jadi saya keluarkan dulu apa yang bisa disederhanakan dan kemudian saya input nilainya. Kalau kita sudah mengetahui nilai epsilon 0, kalau A-nya itu, A-nya kan di sini semua sama, luas merampangnya. Jadi 12 cm dikali 6 cm. Sama semua, baik untuk C1 maupun C2. Oke. Dan kemudian D-nya juga kebetulan sama. Jadi kalau misalnya untuk kasus luas yang berbeda ataupun untuk kasus jarak yang berbeda itu kalian tidak boleh langsung sederhanakan seperti gini. Oke. Jadi kalian perlu input nilainya satu-satu. Tapi ini kebetulan karena nilai A-nya sama dan nilai D-nya sama, saya sederhanakan sebagai berikut. Nah, kemudian lanjut. Jadi peroleh nilai B sebagai berikut. 6,23 kali 10 pangkat minus 11 farad. Nah, kemudian dia bilang berapakah besar energi jika ada tegangan 10 kV. 10 kV kan 10 pangkat 4 volt, 10 pangkat 4 volt, dan kita perlu ingat rumus ini. U sama dengan CV kuadrat. Sebenarnya masih ada rumus lain. Kayak U sama dengan 1/2 CV kuadrat. Kemudian jadi 1/2 karena C sama dengan Q per V, jadi bisa juga Q kali V, atau bisa juga 1/2 Q kuadrat per C. Jadi kita sebenarnya cukup untuk mengingat saja satu rumus. Nah, untuk kali ini saya menggunakan rumus U sama dengan 1/2 CV kuadrat karena saya juga telah mengetahui berapa nilai dari kapasitansi dan telah diketahui juga berapa nilai dari beda potensial. Bisa masukkan angkanya seperti biasa dan diperolehlah hasil sebagai berikut. Jadi sebenarnya cukup mudah asal dimengerti. Itulah pentingnya untuk menggambarkan sketsa. Gitu. Oke. Sekian dan terima kasih.